Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebagai pembuka khutbah Jum'ah pada siang hari ini, marilah kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas ridhonya. Hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk memenuhi panggilan Allah ini. Marilah hadirnya kita ini kita ikhtiarkan menjadi bagian dari usaha kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mematuhi perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini kita rasanya tidak pernah bosan dan terus ingin membicarakan bagaimana keutamaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Siapa yang mencintai, maka ia pasti akan banyak menyebut namanya. Maka di bulan ini izinkan kami untuk membahas satu keindahan dari akhlak Rasulullah yang mudah-mudahan ini bisa menjadi tanda wujud dari cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pernahkah kita bertanya-tanya apa yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dicintai oleh umatnya bahkan setelah lebih dari 1000 tahun beliau ini wafat? Apa yang menjadikan beliau ini menjadi sosok yang bukan hanya dihormati tetapi juga dirindukan oleh hati setiap muslim yang ada di seluruh penjuru dunia? Hari ini dan mungkin sampai akhir bulan, di berbagai tempat, di berbagai penjuru, semuanya ingin memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah hanya karena kedudukan beliau sebagai utusan Allah, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, suatu sifat atau akhlak yang membuat setiap langkah beliau meninggalkan jejak kasih sayang dan pengaruh yang begitu besar di hati umatnya ini? Jawabannya ada di salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Ayat ini menyimpan bukan hanya tentang makna yang mendalam, tentang keindahan akhlak Rasulullah SAW, tetapi juga mengandung sebuah keutamaan yang sangat luar biasa bagi siapa saja yang membacanya dengan penuh penghayatan. Ada seorang kiai mengijazahkan, siapa yang membaca ayat ini dalam setiap hari atau setiap sholatnya, maka Allah akan menjanjikan kemuliaan, Allah akan memberikan kesehatan, Allah akan memberikan kecukupan, dan dia akan dibebaskan dari semua urusan-urusan yang membuat hatinya itu menjadi hati yang sempit. Di dalam ayat ini kita bisa melihat dan belajar ada akhlak yang sangat luar biasa
mengapa Rasulullah itu begitu dicintai dan dirindukan oleh umatnya. Yang pertama adalah azizun alaihima anittum, yaitu suatu rasa empati pada penderitaan orang lain. Empati itu artinya adalah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hari ini ma'asyiral muslimin, kita hidup dalam suatu era notifikasi yang tidak pernah padam. Layar HP kita yang selalu menyala. Ada agenda yang kerap kali mungkin lebih padat dari apa yang terjadi pada hati kita. Kita hari ini menjadi orang yang cepat di dalam menilai, namun kita lambat di dalam merasakan. Kita mudah untuk bisa memberikan komentar, mengetik komentar, namun sulit untuk kita hari ini menyediakan waktu atau kesempatan untuk menengok tetangga kita. Di tengah derasnya arus zaman seperti sekarang ini, kita rasanya semakin membutuhkan suatu sifat yang sangat mendasar yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu rasa empati beliau terhadap masalah dan penderitaan dari orang lain. Ayat laqad ja'akum rasulun ini bukan hanya sekedar pujian, tetapi ini kita rasakan sebagai sebuah panggilan. Rasa empati Nabi hari ini bukan hanya sebagai hiasan sejarah, tetapi ini adalah sebagai kompas moral yang harus sama-sama kita pegang di tengah zaman yang manusia saat ini semua kehidupannya serba tergesa-gesa. Kebiasaan orang saat ini mempunyai sifat individualistis yang ingin mementingkan kepentingannya sendiri. Di tengah zaman seperti sekarang ini, orang untuk mudah tersulut emosi karena ingin mendapatkan perhatian, dan juga mungkin sebagian banyak orang lelah karena perbandingan hidup di media sosial yang rasanya semakin jauh dari kehidupan kita saat ini. Maka hari ini perlu untuk kita renungkan akhlak Rasulullah tentang rasa empati beliau. Kita tahu bagaimana empati Rasulullah meringankan beban keluarga. Rasulullah dalam suatu saat pernah ketika sholat berjamaah rela untuk memendekkan sholatnya ketika Rasulullah mendengar ada tangis anak agar tidak memberatkan ibunya. Ini bukan sekedar kebijakan iman, tetapi ini adalah karena memang sensitivitasnya hati Rasulullah. Beliau bisa membaca situasi, menimbang beban orang lain, lalu ia menyesuaikan tindakan beliau. Sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Kita juga bisa merasakan dan melihat empati Rasulullah yang menghormati martabat manusia. Suatu ketika Rasulullah berdiri ketika melihat ada jenazah seorang Yahudi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri padahal yang meninggal itu adalah orang Yahudi?" Rasulullah menjawab, "Bukankah ia juga sebagai seorang manusia?" Di sini beliau mengajarkan kepada kita bahwa duka manusia apapun latar belakangnya patut untuk sama-sama dihormati. Kita juga bisa melihat bagaimana empati dari Rasulullah yang ingin menyatukan umat dengan beliau berpesan kepada para sahabat, al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid, bahwa orang mukmin satu dengan yang lainnya itu seperti satu tubuh. Jika yang satu itu sakit, maka yang lainnya pun juga ikut sakit. Artinya betapa kita harus bisa merasakan apa yang diderita oleh orang lain. Dan juga masih banyak empati-empati, termasuk juga empati yang sangat luar biasa, yang sangat luas dan memaafkan. Ketika beliau berada di Taif, berjalan dari kota Mekah ke kota Taif yang jaraknya lebih dari 90 kilo. Ketika nyampe di Taif itu Rasulullah mendapatkan perlakuan yang kasar, bahkan Rasulullah berdarah yang sampai malaikat itu marah dan menawarkan untuk membinasakan seluruh warga kota Taif. Tetapi beliau menolak dan menyampaikan bahwa nanti akan lahir generasi dari penduduk Taif itu
mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih memilih harapan daripada dendam, dan beliau lebih memilih doa daripada caci maki. Dan lahirlah dari kota Taif itu seorang sahabat Ibnu Abbas yang sangat cerdas, dan beliau menjadi sahabat yang benar-benar sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Maka hari ini ma'asyiral muslimin, rasanya kita perlu untuk menghidupkan rasa empati ini dalam kehidupan kita sehari-hari, menghidupkan apa yang pernah Rasulullah ajarkan kepada kita. Ada 7 ikhtiar praktis yang mungkin barangkali hal kecil, tetapi ini menunjukkan rasa empati yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah satu telepon yang menyembuhkan. Mungkin bisa kita lakukan hari ini. Kita hubungi seseorang yang mungkin lama tidak terdengar kabar dari kita. Dengarkan lebih banyak daripada kita berbicara. Ini menunjukkan betapa kita memberikan perhatian persaudaraan kepada orang yang pernah berhubungan dengan kita. Atau yang kedua, satu kunjungan yang menguatkan. Kita jenguk tetangga kita yang sakit, atau mungkin kita silaturahim yang singkat kepada keluarga yang barangkali hari ini terdampak karena PHK, situasi ekonomi saat ini. Kita bawa doa, kita bawa kehadiran kita, bukan nasihat yang menggurui mereka, tetapi lebih kepada kita ikut sama-sama merasakan betapa mereka mendapatkan penderitaan yang seperti sekarang ini. Atau yang ketiga, satu sedekah harian, meskipun itu sedikit, sekecil apapun yang kita lakukan, itu insya Allah akan bermakna bagi orang lain. Atau satu jeda sebelum kita mengirimkan pesan, kita mulai untuk membiasakan ketika menulis pesan di WA kita atau di media sosial kita baca sekali lagi, apakah kata-kata kita itu menenangkan atau melukai orang lain. Ini juga sebagai bentuk dari rasa empati yang menjadi bagian dari kehidupan dan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak-akhlak seperti inilah yang barangkali perlu untuk kita hidupkan agar sama seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah, azizun alaihi ma anittum. Akhlak yang kedua itu adalah harisun alaikum, yaitu semangat beliau di dalam kebaikan. Rasulullah SAW sangat bersemangat di dalam mengajak umatnya ini untuk berbuat baik. Karena kita saat ini sangat paham bahwa kehidupan kita hari ini begitu cepat, dipenuhi dengan rutinitas yang kadang mungkin membuat kita kehilangan arah dan tujuan kita. Kita seringkali terjebak dengan kesibukan-kesibukan dunia yang terkadang kita tidak menyadari bahwa masih banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita perlu belajar dari Rasulullah, di mana Rasulullah adalah sebagai seorang pemimpin negara, juga sebagai seorang pemimpin rumah tangga, juga sebagai seorang pemimpin agama, tetapi dalam kesibukan-kesibukan beliau itu masih juga Rasulullah menyempatkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Bahkan Rasulullah titip pesan kepada kita, idkhalus surur fi qalbil mu'min shadaqah. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang bisa membahagiakan orang lain, membuat senyum orang lain, maka itu juga termasuk sedekah. Inilah akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa, yang membuat Rasulullah begitu dicintai dan dirindukan oleh umatnya. Dan yang ketiga, dari ayat ini kita bisa belajar adalah akhlak tentang bil mu'minina raufur rahim, yaitu mempunyai kasih sayang yang tidak terbatas. Hari ini kita ingin merenungkan sebuah sifat Rasulullah tentang kasih sayang kepada sesama. Mengapa kasih sayang itu begitu penting bagi Rasulullah? Mengapa sifat ini menjadi kunci utama Rasulullah begitu dicintai oleh umatnya? Tidak lain karena Rasulullah ingin hidupnya menebar manfaat bagi orang lain. Untuk itu saat ini kita perlu untuk melanjutkan apa yang Rasulullah tinggalkan untuk kita semuanya, agar semuanya bisa hidup bahagia, agar Rasulullah
agar Rasulullah bisa melihat kita betapa sepeninggal beliau kita bisa menjaga persaudaraan satu dengan yang lainnya, yang mudah-mudahan kita semuanya kelak besok akan berkumpul beliau di surganya Allah karena kita mendapatkan syafaat dari beliau, baik syafaat di dunia maupun syafaatul uzma yaumul qiyamah. Semoga bermanfaat dan semua kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi dzikrihi wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وادم وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi amrana bil ittihadi wal intisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala ta'ala innahu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.